Eh, melanjutkan yang tadi Pak Hasan ini kan, tentu perjalanan yang tidak singkat ini Pak, yang tidak sebentar ini dalam membangun bisnis ada suka duka gitu. Kalau saya ingat Pak Happy itu mulai 2004 aja udah pernah jatuh bangun gitu kan. Apalagi ini yang udah dari tahun 80-an ini Pak gitu. Bisa kita ingin dengar kisah-kisahnya ini Pak. Apalagi tadi kan ngomong sabar. Pasti itu bisa lahir dari orang-orang yang memiliki perjalanan pastinya Pak. Ya. Oke. Jadi begini, saya mulai aktif tahun 83 ya. Jadi 83 yang mulai sejak saya itu saya mengalami masa yang luar biasa. Saat itu tahun 88-89 itu kami menangani satu proyek di pemerintah, satu dan lain hal rupa-rupanya itu fail ya. Fail saya itu menjadikan utang saya saat itu luar biasa banyaknya, dan kalau aset termasuk aset pribadi yaitu rumah saya, rumah almarhum, rumah adik-adik saya maupun kakak-kakak saya, kalau dijual semua untuk menutup utang itu masih di minus, luar biasa itu. Tapi ada satu hal yang menarik, waktu itu almarhum bapak masih sugeng ya, tahun 89 itu masih sugeng. Beliau itu kaget, saya berapa bulan terakhir ini sepertinya kok ada yang dipikir gitu. Akhirnya beliau manggil, ada apa sebetulnya? Saya bilang, iya saya ini nagih piutang di salah satu instansi. Rupa-rupanya ini begitu sulit dan sudah berbulan-bulan. Saat itu sudah mendekati 6 bulan, tidak bisa dapat. Akhirnya beliau bilang kepada saya, sudah beginilah, kalau kamu nagih yang tidak ada kepastian, akhirnya nanti bisa berantakan semua. Oke, sekarang saya kasih solusi. Kamu utang sama siapa? Saya bilang, saya utang sama pabrik kertas. Utang sama pabrik kertas. Dan lalu ya harus bayar. Kalau bayar ini nggak cukup, uang kita nggak ada, dan aset kalau itu saya jual semua itu dijual itu minus, masih kurang. Beliau nyarankan sama saya ini yang luar biasa. Saya sering ceritakan dan ini real story. Waktu itu beliau almarhum bilang sama saya, oke, kamu datanglah kepada supplier tadi ini, orang pabrik kertas tadi ini. Datang dengan agennya yang ada di Bandung. Datanglah kamu ke sana, ceritakan apa adanya. Oh ya, sebelumnya itu beliau itu tanya sama saya begini. Almarhum tanya kepada saya, itu kamu sengaja atau tidak utang itu? Saya bilang tidak. Terus saya ditanya lagi, dikejar sama almarhum, kamu waktu sekolah di Amerika pernah maksiat tidak? Saya tanya, yang dimaksud maksiat itu apa? Kalau yang na'udzubillah namanya zina, saya tidak. Terus kalau minum minuman keras, bisa jadi tanpa sepengetahuan saya dijebak. Sehingga sejak itu saya tidak mau kalau disuruh minum yang sudah ada terbuka, itu saya nggak mau. Selanjutnya saya minum kalau Coca-Cola yang di can, yang di apa namanya itu masih disegel gitulah ya. Atau kalau air ya pokoknya air masih disegel, belum bukaan. Kalau sudah di gelas saya nggak bakal mau. Bisa jadi itu ya. Oh ya sudah, kalau begitu kamu sekarang berangkat nanti ke Bandung. Waktu itu saya punya utang di Bandung. Datang ke sana, tapi pesan saya, sebelum kamu ketemu sama orangnya, cari masjid atau musola yang terdekat, sholatlah kamu 2 rakaat. Minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mencarikan solusi yang terbaik. Dan saat itu benar-benar sebenarnya saya masih muda, stres kan itu. Baru bisnis kira-kira 6 tahun, ini habis semua nih. Habis semua, minus. Subhanallah itu. Saya datang masuk, selamat siang Bapak, selamat siang. Oh silakan. Saya ceritakan dokumen, saya bawa semua. Begitu saya ceritakan apa respon daripada si agen kertas tadi ini, dia bilang, Pak Hasan tidak usah cerita. Apa yang Pak Hasan lakukan, yang Pak Hasan omongkan saya percaya. Sekarang yang penting bagaimana perusahaan Pak Hasan bisa eksis. Sekarang Pak Hasan minta kertas sama saya berapa,
saya kasih, yang lama itu kita tutup saya. Wah, saya kaget waktu itu. Ditutup itu maksudnya? Maksudnya seperti pokoknya ada uang kapan nanti itu ya, Pak, ya? diangsur. Pak Hasan jangan mikirin utang itu. Saya kaget, padahal maaf, saya harus minta maaf. Dia adalah bukan komunitas kita. Dia adalah etnis Tionghoa. Tapi begitu Allah menggerakkan hatinya, saya sampai kaget itu. Dan ini real betul. Akhirnya saya dikirim kertas lagi, saya produksi. Begitu produksi kira-kira tidak lebih dari 8 bulan, ingat saya, 6 sampai 7 bulan. Saya itu bisa, utang saya saat itu bisa recovery. Utang saya saat itu kurang lebih 1 miliar tahun 89. 1 miliar harga Honda Accord itu baru 27,5. 27,5 juta. Bisa dibayangin itu. Saya kalau mikir itu, masya Allah, itu kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa. Sehingga ya alhamdulillah begitu itu selesai, saya bilang masya Allah. Nah dari sanalah saya semakin yakin. Rupa-rupanya saya selaku pebisnis itu ya harus mengalami hal seperti ini untuk memperkuat saya. Seandainya saya tidak mengalami hal-hal yang seperti ini, begitu kena goyangan seperti sekarang saat ini. Ini goyangan ini lebih parah daripada krisis moneter 97-98. Kalau untuk saya ini lebih parah sekarang ekonomi makro Indonesia dibandingin yaitu krisis zaman Pak Harto 97-98. Ini parah sekali. Apa yang Pak Hasan lihat? Yang saya lihat ini ekonomi nggak bergerak nih. Jadi di sektor real ini berhenti. Daya beli masyarakat sekarang ini turun yang cukup drastis. Itu hampir semua sektor. Dan banyak teman-teman yang sekarang ini sudah nafas panjang lah. Nah, kalau tanya sama saya gimana, sudah kita tetap jalanin selama kita masih bisa ya. Memang nanti ada kiat-kiat saya mengambil 5 langkah untuk menjalankan usaha Toha Putra sejak Agustus. Tanggal 10 Agustus saya kumpulkan staf-staf saya. Situasi yang seperti ini saya ingin 5 langkah. Nanti pada saatnya saya akan ceritakan apa 5 langkah untuk menghadapi situasi makroekonomi yang saat ini. Ya nanti pada saatnya saya akan ceritakan. Jadi kembali kepada suka duka atau pengalaman saya berbisnis. Nah itulah Mas Sodik. Jadi saya ya mudah-mudahan lah ya. Sekarang ini saya lebih hati-hati. Kalau dulu kan saya luar biasa. Saya tidak pernah yang namanya menyerah itu. Sepanjang satu saya tidak pernah nipu. Saya tidak ada unsur kesengajaan. Saya tetap jalan dan saya sangat yakin pasti saya ditolong sama Allah. Itu Mas Sodik. Iya. Tapi yang 5 langkah itu nanti bisa dibocorin nggak nih Pak? Oh bisa. Nanti Pak. Cuman kan itu 5 langkah adalah yang saya berikan karena saya melihat situasi Agustus waktu itu Pilpres belum ada pengumuman, saya lihat situasi ekonomi agak berbahaya sehingga saya menentukan 5 langkah. Agustus tahun kemarin ya? Iya, Agustus 2014. Itu saya berikan baik itu ke Toha Putra, ke Sultan Agung, ke Hidayatullah dan usaha-usaha saya yang lain. Itu saya terapkan, hanya saya kemas dengan bahasa yang berbeda. Tapi yang pertama adalah sama semua. Yang pertama, langkah yang pertama itu semua sama. Baik Toha Putra, Sultan Agung, Hidayatullah maupun yang lain itu sama. Kalau yang 2 sampai 5 itu saya sesuaikan dengan produknya. Oh kalau produk rumah sakit seperti ini, kalau produk pendidikan seperti itu, kalau produk Toha Putra ini yang saya sesuaikan. Itu maksudnya. Iya, Pak Hasan. Pak Hefi, kalau tadi kan bisnis itu kan nggak selalu pas dari itu Pak. Dari kesulitan yang Pak Hefi bilang gitu. Bagaimana sih Pak mestinya kita melihat kesulitan dalam bisnis itu? Iya. Banyak orang membangun bisnis ya, kemudian karena melihat orang lain sudah sukses itu dan melupakan bahwa sebetulnya sampai pada titik sukses itu ada sebuah perjalanan yang harus dia lalui. Berbicara tentang bisnis, berbicara tentang hidup, kesulitan ini sebetulnya adalah sesuatu yang harus kita hadapi sebagai sebuah keniscayaan. Saya sering mengatakan
di IBF sendiri. Kalau di IBF itu kita itu belajar dan kita itu berharap agar kesulitan itu tidak ada lagi, maka mestinya yang nggak ada lagi kesulitan ya presidennya lah gitu, atau dewan pembinanya. Ini beliau dewan pembina IBF gitu. Tetapi ternyata kesulitan toh ada juga gitu, termasuk hari ini. Apakah itu kesulitan itu mikro, makro. Nah, Allah itu mendidik kita dengan kesulitan. Bagaimana kita mau lepas dari kesulitan, sementara kata Allah, aku akan hapus dosa-dosa kalian itu dengan kesulitan. Aku akan gimana kesulitan itu akan kita hindari, sementara kata Allah, aku akan naikkan derajat kalian dengan kesulitan. Nah, tetapi apakah pertanyaannya, apakah kita itu berhak enggak atas hapusnya dosa-dosa itu? Berhak enggak atas naiknya derajat itu gitu. Kalau di sana tidak ada kesabaran, tidak ada keredoan kita kepada Tuhan kita, kepada Sang Pencipta. Jadi menurut saya berbicara tentang kesulitan, kita bilang bahwa kita itu siap menghadapi kesulitan itu juga sesuatu yang terlalu berlebihan, ya. Tetapi berharap tidak ada kesulitan, saya rasa ketika tidak ada kehidupan, ya. Makanya ada satu ulama itu mengatakan di Kisah Sahabat nih, hidup capek banget itu, kapan sih kita ini istirahat gitu? Jawabannya istirahat nanti kalau sudah menjejakkan kakimu itu di surga. Bahkan kita itu bisa lebih capek lagi kalau kita itu nggak jadi ke surga, kan gitu kira-kira. Iya Pak, Ya. kan tadi Jadi, kalau Pak Hasan ini kan udah ancang-ancang nih Pak. Iya. Kalau pengusaha senior saya yakin Pak, melihat kondisi ekonomi Indonesia ini kan udah ancang-ancang gitu. Minggu kemarin kita sempat bahas juga itu Pak sama Iya. Pak Burhanuddin gitu. Kalau tadi Pak ini udah Pak Hasan, nanti kita akan gali yang 5 langkah itu apa, paling enggak kalau enggak bisa 5 ya 1 gitu Pak. Tapi ke dalam kacamata Pak Happy nih gitu kan, sebentar lagi juga akan ada badai kesulitan ini Pak yang saya tangkep ini gitu. Iya, kesulitan itu ada 2. Kalau kita bicara dari dalam kacamata bisnis ya. Iya. Yang pertama adalah internal gitu. Memang kesulitan yang terjadi di internal yang sedikit banyak itu kita banyak melakukan kontrol di situ. Contohnya dalam hal manajemen, dalam perbaikan manajemen ya, membangun tim segala macam, manajemen keuangan. Tetapi ada juga suatu kesulitan yang bisa menimpa siapapun sebagus apapun manajemennya. Gitu. Ini yang dibicarakan Pak Hasan tadi, kesulitan yang terjadi di makro. Gitu, yang di luar kontrol kita. Memang kalau melihat ekonomi Indonesia hari ini, ya, kita dengan defisit perdagangan 20% daripada APBN, ya, 30 miliar dolar Pak Hasan sekarang itu defisit perdagangan, dan ini akan terus defisit. Gitu. Kemudian ditambah lagi Desember nanti itu akan ada MEA, ini hantaman terhadap kita itu mesti akan lebih luar biasa sekali. Artinya defisit itu kan luar biasa. Yang pertama akan terjadi itu adalah melemahnya nilai rupiah gitu. Karena dolar yang kita bisa ciptakan dengan dolar yang kita belanjakan itu lebih besar yang kita belanjakan. Dari mana uang itu ada gitu? Kita ngambilin dari orang-orang yang invest, ngambilin dari utang-utang luar negeri gitu. Nah, ini sangat berbahaya dalam konteks makro gitu. Saya mengatakan di mana-mana gitu. Di mana-mana saya mengatakan, dan 2 orang yang mengkonfirmasi, satu Pak Kianki, yang kedua adalah Pak Burhanuddin Abdullah gitu. Mengatakan bahwa krisis ekonomi kita akan terjadi gitu. Akan terjadi, dan ini di depan mata. Dan lebih parah ya Pak ya. Menurut saya lebih parah gitu, karena pada saat dulu era Pak Harto itu jatuh, itu baik-baik aja, itu krisis ekonomi terjadi pada saat itu. Hari ini itu ekonomi tidak baik-baik aja. Artinya kalau ada duit keluar, dulu zaman Pak Harto kan duit keluar tuh. Ya, 6 miliar dolar itu Pak. Pada saat jatuh tempo pembayaran utang luar negeri gitu. Karena kita kan pakai dolar gitu.
kita pakai dolar, itu sebuah kecelakaan sejarah gitu. Nah, di sini sekarang kita ini enggak pakai orang ngambil uang yang lari ke luar negeri, itu kita sudah sangat sulit gitu. Uang itu sangat kurang. Jadi pasti akan terjadi persoalan, apalagi kalau ada yang keluar. Kalau ada yang keluar dan kemudian ada orang yang ngantri depan bank gitu, 100 orang gitu. Orang akan panik, supplier itu akan menghentikan supply barangnya karena takut nggak dibayar. Pada saat itu gitu, kekurangan di mana-mana. Tanda-tanda dari krisis ekonomi adalah penimbunan barang gitu. Kenapa? Karena orang takut barangnya hilang, nggak dibayar. Nah, ini kesulitan yang datangnya dari luar, yang harus kita antisipasi. Gitu. Nah, saya selalu mengatakan, nanti kita lihat lah ya, mungkin Pak Hasan bisa memberikan masukan kepada teman-teman. Karena hari ini di Indonesia, kalau tadi Pak Hasan mengatakan daya beli kurang. Itu luar biasa sekali. Saya Pak Hasan di depan rumah itu kan ya setiap beberapa bulan lah gitu kita ngumpulin teman orang-orang gitu. Kemarin itu kita itu biasanya kalau kita saya ngasih pengumuman gitu Pak Hasan sehari gitu itu 2.000 orang. Ini pengumuman belum dipasang itu udah rame beritanya itu ya. Pak. Jadi subuh itu udah di situ. Itu sebetulnya ada tanda-tanda gitu, iceberg gitu. Iya. Karena beras sudah mahal. Orang sekarang beli beras dicampur dengan beras yang murah gitu. Akhirnya ya untuk beli yang lain jadi nggak mampu gitu. Sedangkan tanpa kesulitan sendiri, tanpa persoalan harga barang-barang, di Indonesia itu 70% penghasilan orang itu hanya untuk makan. Iya, 70%. Kapan bangunnya itu Pak? Kapan bangunnya? Nggak jadi bangun kita. Apalagi kalau yang saya dengar Pak dari Pak Agus itu kan Gubernur BI ya Pak. Itu kemarin beliau menyampaikan itu ancaman dari luar, salah satunya juga utang surat-surat berharga kita ini yang menguasai orang asing Pak, sebagian besar, termasuk bank-banknya juga gitu kan. Sama suku bunga Amerika nih Pak gitu. Suku bunga Amerika kalau saya bingung ini Pak, kira-kira kalau suku bunga Amerika naik dan yang mendeposito di Indonesia juga banyak orang asing gitu, yang menyebabkan yang menyebabkan suku bunga tinggi karena mereka naruh duit dan mereka minta bunga yang sangat tinggi gitu. Dan itu semua sangat berbahaya. Kalau bunga ya itu ya Pak ya. Iya, artinya kalau duit itu keluar gitu, duit itu kan bisa keluar sewaktu-waktu karena tidak di sektor real kan, itu di sektor-sektor keuangan. Itu nggak bisa ditahan gitu Pak ya, pokoknya kita tahan aja gitu. Ditahan, dia menarik. Default namanya. Default ya. Iya default, Anda nggak bisa bayar ya kan. Nah itu langsung crash itu ekonomi. Berarti lebih parah lagi Pak. Lebih parah gitu lagi. Ya. Baik para sahabat pejuang, ini di Sultan Air kita sudah memasukin waktu ini mana ini Pak? Malang ya. Baik, halo assalamualaikum teman-teman dari Malang. Tapi ini aja mungkin deh. Halo. Halo, assalamualaikum teman-teman dari Malang. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, baik, nanti seperti ada hubungan kendala teknis gitu, tapi memang waktunya sudah masuk asar, kita baik teman-teman yang studio ataupun di seluruh tanah air. Tapi sebelum itu sambil saya ingatkan untuk teman-teman di daerah, para sahabat pejuang untuk bisa mengirimkan foto-foto ketika melakukan leader forum biasa menuju ke email live@iibf-indonesia.com atau melalui WhatsApp saya. Atau yang ingin bertanya melalui SMS bisa melalui di 081219077360 seperti tertera di layar monitor Anda. Ataupun yang nanti ingin tanya melalui telepon bisa melalui line di @nursodik. Ya, itu seperti yang tertera. Itu nanti setelah break sholat asar kita akan kembali pukul 16.00, kita akan lanjutkan perbincangan kita
lebih dalam lagi terkait dengan spiritual entrepreneurship dengan dua narasumber kita hari ini. Baik para sahabat pejuang, kita akan break untuk menjalankan ibadah sholat asar dan kita nikmati yang akan lewat berikut ini.